Pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Mungkin bisa dibantu untuk ditayangkan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sebelum ini kita akan berbicara mengenai mukjizat Natal. Yohanes 3 ayat ke-16. Demikianlah firman Tuhan, sebagai saudara pada hafal. Saya akan bacakan untuk kita sekaliannya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mukjizat Natal tidak dapat dilepaskan dari kelahiran Kristus Yesus bagi kita sekalian ya orang yang percaya. Yang sebagian orang mengatakan bahwa tidak mungkin firman itu menjadi manusia. Tetapi bagi kita yang percaya, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita sekaliannya. Dan tidak ada lagi yang namanya rahasia. Semuanya sudah disingkapkan, semuanya sudah dibentangkan kepada kita. Hidup itu sudah dinyatakan kepada kita sekaliannya. Dan kita sudah melihat, ini loh Tuhan bagi kita sekaliannya. Mukjizat Natal itu bagi kita adalah kelahiran Kristus, hadirnya Dia dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat membayangkan tanpa kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, bagaimana keadaan kita. Apa yang dilakukan oleh manusia tidak dapat memberikan kepada kita sekalian ini kepastian. Hidupnya di dalam kegelapan tanpa kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Tapi mukjizat telah terjadi. Kepastian sudah diadakan bagi kita sekaliannya. Dan itu dimulai daripada kelahiran Kristus dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal yang dapat untuk kita pahami, kita pelajari mengenai mukjizat Natal yang berkenaan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16. Yang pertama, mukjizat Natal itu berbicara mengenai karunia Allah bagi kita sekaliannya, anugerah Allah bagi kita umat manusia. Ada seorang rabi yang percaya kepada Tuhan. Rabi ini adalah seorang Yahudi Kristen, sudah percaya kepada Tuhan. Memang sulit bagi seorang Yahudi untuk percaya kepada Kristus. Tetapi seorang rabi ini sudah percaya kepada Kristus dan dia berkata kepada dia membuat satu statement, dia pendapat, dengan apakah kemurahan Allah dapat dibandingkan? Ya, kemurahan Allah tidak dapat dibandingkan. Dengan apakah kemurahan Allah dapat dibandingkan? Dengan surga melebihi, dengan bumi melebihi. Dengan apa? Semua yang ada itu melebihi. Kemurahan Allah melebihi segala yang ada. Dengan apakah kemurahan Allah dapat dibandingkan? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya dalam hati. Dengan apakah kemurahan Allah dapat dibandingkan? Atau sejajar dengan apakah kemurahan Allah itu? Ya, seorang nabi ini mengatakan kemurahan Allah dapat atau sejajar sebanding dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Kemurahan Allah itu sejajar dan sebanding dengan pemberontakan kita. Kita tidak dapat membayar dosa-dosa kita dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Nggak bisa. Bagaimanakah kita dapat membayar dosa-dosa kita? Bagaimana kita dapat membayar pemberontakan kita? Dengan amal-amal kita, dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Apakah itu dapat sejajar dengan dosa-dosa kita? Enggak bisa. Allah mengatakan bahwa kebaikan manusia seperti topok kotor di hadapan Allah. Enggak sejajar, enggak sebanding. Dengan apakah kemurahan Allah dapat dibandingkan? Pemberontakan kita yang mengharuskan Kristus mati buat kita. Dosa
Dosa-dosa kita gak bisa ditebus dengan perbuatan baik kita. Dosa-dosa kita gak bisa ditebus dengan amal-amal yang kita berikan. Gak bisa. Ibadah-ibadah yang kita lakukan gak bisa, gak sebanding. Tetapi Allah yang di surga, Dia mau menghargai kehidupan kita dengan apa? Memberikan anaknya. Karunia Allah, anugerah Allah sejajar sebanding dengan pemberontakan kita. Dia harus mati. Dia harus menjadi manusia. Firman itu harus menjadi manusia dalam kehidupan kita. Harganya terlampau sangat mahal. Ya, dalam mengatakan apakah akan balas kebaikan-kebaikan itu? Enggak bisa. Dosa-dosa kita tuh membumbung tinggi di hadapan Allah. Nggak ada yang bisa membayar. Ya, karena tidak ada yang dapat memuaskan hati Allah dengan perbuatan-perbuatan baik manusia kepadanya yang berkenan. Nggak bisa. Korban yang menyenangkan hati Allah adalah kematian Kristus dalam kehidupan kita. Ketika Yesus disalibkan, darahnya tercurah dan tirai bait Allah terpecah, terbelah. Tapi apa? Selesai. Dosa-dosa kita selesaikan di dalam kayu salib oleh Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Sudah dianggap tamat. Karena seluruh dunia dosa-dosa itu ditanggungkan oleh Kristus di kayu salib. Dengan apakah kemurahan Allah? Dengan apakah anugerah Allah dapat disejajarkan dengan dapat dibandingkan dengan dosa-dosa kita? Dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Satu harga yang harus kita akui, bahwa kita hanya lebih daripada yang lainnya. Yesus mau mati buat kita. Yesus mau menjadi manusia buat kita. Kemurahannya lebih dari apapun juga. Bayangkan apa yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita kembali kepada firman, dapatkah perbuatan-perbuatan baik kita itu menyenangkan hati Tuhan? Enggak bisa. Yang menyenangkan hati Tuhan adalah korban Kristus yang sempurna. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita harus ingat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Mujizat itu telah terjadi. Iya, masalah yang utama dalam kehidupan kita yaitu dosa sudah diselesaikan dengan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Kemurahannya itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Allah itu adalah Allah yang setia. Allah itu adalah Allah yang penuh sabar, yang kemurahannya luar biasa. Ya, Rasul-Rasul Nabi mengatakan takut sudah kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu. Besar. Kenapa gak besar? Kalau kita ngomong tentang setia anugerah Allah, karunia Allah dan perjanjian lama, bangsa ini disebut bangsa pemberontak. Bangsa ini disebut adalah bangsa yang tegar teguh. Tetapi kasih setia Tuhan tetap bagi mereka sekalian ya. Suatu kali, ya, ketika Musa di Gunung Sinai dan Tuhan berbicara kepada Musa memberikan 10 perintah Tuhan, Taurat kepada Musa yang ada terjadi di bawah Gunung Sinai itu, mereka membuat lembu emas. Yang mereka pikir lembu emas itu setidak-tidaknya gambaran Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir begitu. Padahal Allah nggak bisa tergantikan. Dan hati Tuhan sakit pada waktu itu. Dan Tuhan berbicara kepada Musa, aku akan musnahkan bangsa ini. Aku nggak berkenan kepada bangsa ini. Aku mau tarik keperkenananku, kepemimpinanku terhadap bangsa ini. Musa katakan, oh nggak bisa. Lebih baik tarik aja tuh nama saya dari bidang kehidupan. Terus Musa katakan, oke, kalau gitu aku ingin mendirikan kemah terpisah dari kemah umat ini. Aku mau memisahkan dia dari bangsa ini. Aku membuat kemah di luar. Supaya apa? Supaya kau tahu ini ada umatku, tanggung jawabku, bukannya aku.
meninggalkan bangsa ini? Ibu bapak ini selalu Tuhan? Enggak. Kalau bangsa ini mati di padang gurun 40 tahun, tapi Tuhan nggak tinggalkan bangsa ini. Walaupun mereka nggak masuk dalam Kanaan karena ketidakpercayaan mereka, tapi mereka mendapat kemurahan Allah. Paling minimal mereka, ya anak cucu mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, tapi mereka tidak. Tuhan itu pemurah, penuh dengan kasih setia. Ya, Dia menyatakan dirinya kepada kita, berbeda dengan yang lainnya. Allah yang menyatakan diri kepada kita sebagai umatnya hanya satu, Allah Israel, Allah Ishak Yakub, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu adalah Allah yang memegang perjanjiannya kuat dalam hidup kita. Dia setia bagaimana dengan kehidupan kita. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hiduplah dalam perjanjiannya. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang bermurah hati. Jangan sampai Dia lalu dalam kehidupan kita. Kita mendapat kemurahan, tapi kita nggak masuk dalam sahabat-sahabatnya Tuhan. Tidak masuk di dalam perjanjiannya Allah. Masuk mungkin, cuman ya sebagian. Akhirnya selamat, cuman yang sudah kita lakukan hilang seperti itu. Seperti Raja Salomo, oke lah, tapi akhir hidupnya dia menyesal. Walaupun diselamatkan, menyesal. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu sia-sia, habis ketelan bumi. Walaupun dia diselamatkan, dia menulis kitab pengkhotbah, tapi akhir hidupnya ya habis seperti itu. Ya, Raja Daud, walaupun dia melakukan kesalahan, tapi dia mendapat kemurahan daripada Tuhan. Ya, akhir kehidupannya ya Tuhan tetap teguhkan, walaupun dia mengalami masalah dalam kehidupannya di akhir kehidupannya, karena ya kelakuannya dia, karena kesalahannya dia, karena dosa-dosanya. Tapi kemurahan Tuhan itu lebih daripada segala sesuatunya. Ketika Tuhan meluaskan ketika orang menabur pasti dia menuai lah. Apakah itu bentuknya itu kebaikan, apa bentuknya itu kejahatan. Ketika Daud ini dia melakukan hal yang jahat kepada Uria begitu, ya akhir kehidupannya itu ya Tuhan balas. Dia mendapatkan pembalasan daripada Tuhan, walaupun ada karunia Tuhan, walaupun ada kemurahan. Dia katakan kalau bisa ya aku aja Tuhan dengan anak-anakku. Ini yang satu hal yang harus kita perhatikan. Kemurahan Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya, tetapi ingat, siapa yang menabur pasti dia akan menuai. Nggak bisa, ikut Tuhan begitu ya, Tuhan pengampun, Tuhan itu adalah Allah pemurah, terus kita semena-mena terhadap Tuhan. Bangsa yang tegar kokoh akan mendapatkan kemurahan Tuhan, tapi nggak masuk dalam sahabatnya Tuhan, nggak masuk di dalam hari perjanjiannya Tuhan, nggak masuk dalam tanah-tanahan. Dapat kemurahan Tuhan, cuma hanya sekedar dia hidup. Bagaimana kehidupan kita selanjutnya? Kemurahan Tuhan harus kita haspuni dalam kehidupan kita dan hidup benar di hadapannya. Ya, jangan menyia-nyiakan kasih anugerah Allah yang begitu hebat dalam kehidupan kita. Harganya sangat besar. Itu hal yang pertama, mukjizat. Natal yang pertama adalah berbicara mengenai kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, puji Natal itu berbicara mengenai hikmat Allah yang bekerja di dalam Kristus Yesus melalui iman kepadanya. Di sini dikatakan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Yang percaya tidak binasa. Firman ini disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang Sanhedrin, majelis agama pada waktu itu. Dia ahli Taurat, yang kemungkinan dia adalah seorang Farisi. Alkitab Perjanjian Lama sudah hafal dalam kehidupannya. Dan kitab Kejadian sampai kitab Maliaki sudah dihafal, sudah di luar kepalanya. Bukan hanya itu, tapi ada Talmud, ada Misnah juga.
sudah dihafal sama dia. Tetapi mengenai siapakah Kristus, mengenai jalan kehidupan, mengenai keselamatan, nggak bisa diselesaikan dengan pengetahuan. Banyak orang yang mengetahui Alkitab, iblis pun tahu Alkitab. Apa pengetahuan itu menyelamatkan? Enggak menyelamatkan. Yang Muslim mengatakan, iblis juga tahu Alkitab. Kalau dia mempergunakan Alkitab itu menipu kehidupan kita. Kalau masalahnya, firman Tuhan itu bukan hanya sekedar pengetahuan. Firman Tuhan itu harus diimani supaya memperoleh di dalamnya itu keselamatan. Iman itu dasar perjanjian Allah. Iman itu dasar tuntunan Allah dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu berkenan menyatakan dirinya melalui iman kepadanya. Kebesaran Allah, anugerah Allah, siapakah Allah, bagaimana Allah, sifat-sifatnya dapat diselesaikan, dapat diterima, dapat dipahami ketika kita beriman kepadanya. Kalau kita ngomong tentang pengetahuan Alkitab, Nikodemus hebat, tapi dia salah satu di antara ahli-ahli Taurat yang menolak Kristus pada waktu itu. Dia nggak mengandalkan pemikirannya, nggak mengandalkan pengetahuannya, tapi dia mau belajar ketemu dengan Yesus, berbicara mengenai Yesus. Dan akhir ceritanya, ibu bapak dikasih oleh Tuhan, Nikodemus akhirnya percaya pada Yesus. Yusuf Arimatia pun yang temannya Nikodemus, dia percaya pada Yesus. Banyak hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan pemikiran kita, dengan pengetahuan kita. Pengetahuan kita ada batasannya. Kalau kita mengandalkan pemikiran kita tuh malah menjadi masalah dalam kehidupan kita. Banyak hal yang dapat diselesaikan ketika kita percaya, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, selesai. Masalah tentang dosa itu adalah masalah yang besar yang tidak diselesaikan, dan itu dapat diselesaikan melalui iman kita kepada Kristus. Itu sudah selesai. Bagaimana kita bahas poinnya selanjutnya? Nah, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, mujizat Natal itu berbicara mengenai kemurahan Allah. Mujizat Natal itu berbicara mengenai hikmat Allah yang bekerja dalam Kristus Yesus melalui iman kita kepadanya. Pada penutupnya, kita belajar untuk menghargai pemberian Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Memang anugerah Allah itu cuma-cuma gratis dalam kehidupan kita. Pemberian itu cuma-cuma gratis, nggak bayar. Tetapi ibu bapak harus mengetahui bahwa harga pengorbanan Kristus itu tidak terdandingi dengan apapun juga. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Syukur kepada Tuhan.
bisa